Halo semuanya, langsung aja ya. Bayangin kalian itu seorang talent scout elite, pencari bakat profesional. Tugas kita hari ini, ngebedah salah satu skuad paling mematikan di dunia sepak bola buat persiapan Piala Dunia 2026. Di sesi pembahasan mendalam kali ini, kita nggak cuma bakal nyebutin nama-nama pemain aja, kita bakal bongkar tuntas nilai pasar mereka, usia, sampai taktis skuad Argentina dari kacamata analis pro. Kita bakal lihat gimana persisnya sang juara bertahan ini lagi nyusun kekuatan baru mereka buat turnamen besok. 100 juta euro. Gila ya angkanya. Tapi ini bukan tebak-tebakan berhadiah. Ini murni nilai pasar dari satu pemain aja, Julian Alvarez. Uang segini gede langsung ngasih gambaran seberapa tinggi taruhan di analisis kita kali ini. Kita lagi ngomongin aset finansial dan talenta tingkat dewa. Di level elit kayak gini, nilai pasar itu benar-benar cerminan dari seberapa krusial dampak yang bisa dikasih seorang pemain di lapangan hijau. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permata mahkotanya Argentina. Nah, disinilah letak aset-aset paling berharga yang jadi pondasi utama skuad mereka. Di urutan paling atas ada Julian Alvarez yang sekarang main di Atletico Madrid dengan nilai 100 juta euro tadi. Terus, nempel ketat di bawahnya, ada Lautaro Martinez dari Inter Milan dan Enzo Fernandez dari Chelsea. Masing-masing valuasinya 85 juta euro. Coba deh kalian jumlahin ketiganya. Totalnya 270 juta euro. Benar-benar investasi talenta yang nggak masuk akal. Yang bikin makin ngeri, mereka bertiga ini lagi ada di usia emas, antara 25-28 tahun. Main di klub-klub top Eropa, dan pastinya jadi alasan utama kenapa struktur inti Argentina bakal sekuat batu karang di 2026 nanti. Tapi gini, sekuat-kuatnya pemain muda, tim yang lagi masa transisi, itu pasti butuh sosok jangkar veteran. Dan angka 39 ini, ya kalian pasti udah tebak. Ini umurnya sang legenda hidup Lionel Messi. Di usianya yang sekarang 39 tahun dan main buat Inter Miami, nilai pasarnya emang cuma sekitar 15 juta euro. Tapi, jujur aja, peran dia di tim itu jauh-jauh melampaui angka di atas kertas. Dia itu sumber pengalaman, otak taktik berjalan, dan ibaratnya jadi jembatan yang ngehubungin kejayaan masa lalu sama masa depan skuad ini. Dari umur 39, coba kita lompat ke angka ini. 19. Kontras banget kan? Ini adalah umur dari talenta-talenta paling muda yang sekarang mulai unjuk gigi di skuad man. Ada jarak 2 dekade antara veteran kayak Messi sama darah-darah muda ini. Dan ini tuh benar-benar ngasih lihat pergeseran generasi yang super eksplosif yang lagi dibangun di dalam kubu Argentina. Lanjut ke bagian kedua, generasi penerus. Disinilah serunya jadi seorang scout. Kita dituntut buat bisa baca masa depan. Nah, sebelum nyebut nama, kita samain persepsi dulu soal satu kategori penting ini. Aset bernilai tinggi U23. Intinya, ini adalah para pemain elit di bawah usia 23 tahun yang nilai pasarnya meroket cepet banget dan udah berhasil nembus skuad utama di klub-klub top Eropa. Kenapa sih kita harus banget mantau mereka? Karena gini loh, tim yang mau juara turnamen besar itu nggak bisa cuma ngandelin pemain matang aja. Mereka butuh ledakan energi, kecepatan, dan ambisi berapi-api dari anak-anak muda yang lagi lapar-laparnya ngebuktiin diri di panggung dunia. Sekarang, mari kita lihat deretan talenta U23 yang bikin geleng-geleng kepala ini. Coba perhatiin harganya. Ada Nico Paz, umurnya baru 21 tahun main di Como 1907, tapi nilainya udah 65 juta euro. Terus, Alessandro Garnacho di Chelsea, nilainya 45 juta euro di umur 22 tahun. Belum lagi Giuliano Simeone di Atletico Madrid yang ada di angka 40 juta, Santiago Castro di Bolonya 35 juta, dan Matthias Sule di AS Roma juga 35 juta euro. Masuk akal kan sekarang? Anak-anak muda yang baru lewat masa belasan tahun ini bukan sekedar pemain pelapis. Mereka ini udah mulai mendominasi pasar Eropa dan benar-benar siap buat mikul tanggung jawab besar. Kita masuk ke bagian 3, sorotan buat Mas Tantuono dan Etcheverry. Oke, coba kita zoom in ke dua fenomena remaja yang udah dicap sebagai masa depannya Argentina. Di satu sisi ada Franco Mastantuono. Bayangin, umurnya baru 19 tahun, mainnya di Real Madrid, dan nilai pasarnya udah tembus 50 juta euro. Gila nggak tuh? Terus di sisi lain ada Claudio Etcheverry. Umurnya 20 tahun, mainnya di Girona dengan valuasi 15 juta euro. Beda angkanya emang lumayan jauh ya, yang biasanya ngikutin status klub mereka saat ini, tapi jangan salah, dua-duanya ini adalah aset investasi jangka panjang yang benar-benar krusial buat ngelanjutin dominasi Argentina ke depannya. Kalau kita gabungin, Mas Tantuono dan Etcheverry ini bawa potensi senilai 65 juta euro yang masih bakal terus berkembang. Mereka berdua ini aset mutlak yang nggak tergantikan posisinya buat masa depan tim. Adanya mereka tuh ngasih garansi, kalau nanti para veteran akhirnya gantung sepatu, kualitas teknis sama kreativitas serangan Argentina nggak bakal drop sama sekali. Terakhir, bagian 4, cetak biru taktis.
Punya gudang pemain mahal itu satu hal, tapi pertanyaannya, gimana cara maksimalin mereka di lapangan buat menang? Nah, ini dia arsitek di balik layarnya, Lionel Scaloni. Umur 48 tahun, pegang lisensi UEFA Pro, dan punya satu formasi andalan yang pakem banget, 4-4-2. Scaloni ini tipe pelatih yang pragmatis tapi tetap inovatif. Dia nggak bakal biarin satupun bakat mahal yang kita bahas tadi jadi pajangan doang. Yuk kita bedah spesifik gimana dia nyusun aset-aset ini ke dalam starting 11 andalannya. Kita mulai dari belakang dulu, fondasi pertahanannya. Di bawah Mister Gawang ada Emiliano Martinez, 33 tahun dengan valuasi 15 juta euro. Tapi coba deh kalian lihat back tengahnya. Ada Christian Romero, 28 tahun, yang jadi pilar utama dengan nilai investasi fantastis, 60 juta euro. Dia diduetin sama Lisandro Martinez, yang juga 28 tahun, dengan nilai 35 juta euro. Terus di back sayap ada Nicolas Tagliafico sama Nahuel Molina. Formasi belakang ini benar-benar perpaduan pas antara kematangan bermain, permainan agresif, dan tentu aja nilai pasar yang gede banget buat nahan gempuran striker elit manapun di Piala Dunia nanti. Maju sedikit ke ruang mesinnya tim, alias lini tengah. Dan ini jujur aja racikan yang bikin geleng-geleng. Di posisi gelandang bertahan dan tengah, ada duo monster, Enzo Fernandez dan Alexis McAllister, yang masing-masing nilainya 85 juta euro. Tapi, perhatiin dua nama terakhir ini. Nico Paz, si anak muda 21 tahun senilai 65 juta euro itu, dipasang main bareng persis sama sang maestro, Lionel Messi yang udah 39 tahun. Strategi ini pinter banget sih secara taktik. Kenapa? Karena ini ngasih kesempatan buat aset muda kayak Paz nyerap dealmu langsung di lapangan. Sekaligus dia bisa jadi tameng buat ngelindungin pergerakan Messi. Brilian banget kan? Dan puncaknya, buat nyelesain teka-teki 4-4-2 ini, kita sampai di ujung tombak tim. Dua striker tengah murni. Lautaro Martinez umur 28 tahun, 85 juta euro, duet langsung sama Julian Alvarez, 26 tahun senilai 100 juta euro. Coba deh kalian bayangin skenario ini. Argentina bakal ngepung kotak penalti lawan pakai daya gedor senilai 185 juta euro. Daya ledak kayak gini pastinya bakal jadi mimpi buruk yang paling ditakutin sama bek manapun di dunia. Kombinasi ke-11 pemain inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Line-up sepresisi ini tuh bukan hasil tebak-tebakan ngasal. Ini murni hasil kalkulasi taktis dan finansial tingkat tinggi dari seorang Lionel Scaloni. Sebuah racikan yang memang disiapin mateng-mateng sebagai senjata pamungkas buat ngadepin panggung sebesar Piala Dunia 2026. Yang ujung-ujungnya bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin mikir keras nih. Dengan striker yang harganya 100 juta euro di puncak karirnya, terus ditambah bintang-bintang remaja bernilai 50 juta euro yang siap meledak kapan aja, plus otak jenius para veteran yang diracik cerdas di dalam taktik 4-4-2, pertanyaannya, apakah perpaduan ekstrim antara darah muda dan pengalaman ini benar-benar jadi formula mutlak buat mereka mertahanin gelar juara dunia di 2026 nanti? Dari kacamata scouting, potensinya emang luar biasa banget. Tapi ya, pada akhirnya, rumput hijau yang bakal ngasih jawabannya. Oke semuanya, thanks ya udah ngikutin sesi bedah squad kita kali ini. Sampai ketemu di analisis berikutnya.